Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Perempuan Bersuami Dua, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sementara di kediaman Mak Baya, seperti biasa, kasih minuman ini sama perempuan kota itu. Sebentar lagi mau mengobati Rian. Setelah itu kalian berdua berjaga-jaga di depan kamar perempuan itu, supaya dia tidak kesana kemari. Biar dia tidak ingin tahu dengan cara pengobatan yang aku lakukan. Aku tak mau pengobatanku berjalan setengah-setengah. Perintah Mak Baya kepada kedua suaminya. Rizal dan Suwito kompak mengangguk. Rizal menerima secangkir air berwarna merah yang sudah 2 hari ini diberikan kepada Raya. Mak Baya sendiri sengaja memberikan air merah yang sudah ia mantrai tersebut untuk diminumkan ke Raya, supaya calon istri Rian tertidur lelap dan tidak akan berkeliaran saat Mak Baya memadu kasih dengan Rian. Begitu ia masuk ke dalam kamarnya, ia melihat Rian yang sudah berdiri dengan gagah menunggunya di ranjang. Mak Baya menyambutnya dengan senyum. Kamu awasi kedua suamiku. Jangan sampai mereka tahu apa yang aku lakukan dengan Rian. Dan pastikan perempuan kota itu tertidur lelap. Sekarang pergilah. Mak Baya berbicara dengan bayangan yang berganti-ganti wajah yang tak jauh dari posisi Mak Baya. Tak lama bayangannya menguap dan menghilang. Senyum Mak Baya mengembang. Sudah 2 hari ini, Raya merasakan kepalanya terasa berat dan matanya sulit sekali terbuka. Ngantuk sekali dan tidak bisa ia tahan. Mulutnya terasa kering karena tidur terlalu lama. Ia menyadari sejak meminum air merah yang diberikan Mak Baya, tidurnya begitu pulas. Bahkan ia baru terbangun setelah berganti hari. Kali ini ia mencoba bangun dari tempat tidurnya. Jalannya masih sempoyongan efek ngantuk dan pusing melanda. Perlahan berpegangan pada dinding, ia melangkah keluar kamar menuju ke dapur mengambil air minum. Baru saja melintas di kamar Mak Baya, ia mendengar seperti orang yang sedang mengerang diiringi desahan. Akan tetapi suaranya tak seperti biasanya. Raya menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang memergokinya saat mengintip. Ia tak ingin kejadian beberapa hari yang lalu terulang kembali. Dengan detak jantung tak karuan, mulailah Raya menyibak sedikit saja tirai penutup pintu kamar Mak Baya. Semua pintu di rumah Mak Baya hanya ditutup oleh gorden saja. Mata Raya melotot dan mulutnya segera ia bekap. Ia khawatir karena rasa syoknya membuatnya mengeluarkan suara, dan ia pasti akan ketahuan. Dengan mata kepalanya, ia melihat Mak Baya tengah bercinta, namun tidak dengan kedua suaminya. Justru yang menjadi lawan mainnya di ranjang kini adalah sesosok makhluk tinggi besar. Seluruh badannya berbulu hampir menyerupai serigala jadi-jadian. Hanya saja bentuk kupingnya kecil, layaknya milik manusia. Herannya, Mak Baya tak merasakan geli berjumpa dengan makhluk tersebut. Yang membuat Raya kaget ketika berjumpa makhluk tersebut mengeluarkan kuku-kuku tangannya yang tajam dan membuat banyak luka di tubuh Mak Baya. Darah yang mengucur sama sekali tak memengaruhi mereka. Dengan sangat pelan sekali, Raya menutup kembali tirai gorden dan memundurkan langkahnya sebisa mungkin tanpa suara.
Meski perlu memenuhi dahinya, ia tetap berusaha melangkah mundur dan memutuskan kembali ke kamarnya. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dari arah belakang seorang tangan laki-laki membekap mulutnya. Ia ingin berteriak dan meronta. Hanya saja laki-laki tadi memberi isyarat supaya Raya diam. "Shh, kamu jangan ribut, nanti ketahuan bahaya," sebutnya dengan pelan. Dari suaranya saja, Raya sudah tahu bahwa laki-laki yang menyuruhnya diam ini adalah Rizal, suami kedua Mak Baya. Raya pun menurut. Rizal membawa Raya dengan cepat kembali ke kamar yang ditempati Raya. Kemudian menutup tirai dengan cepat. "Aku sudah mengingatkan kamu loh, supaya tidak keliaran malam hari dan mencoba mengintip apa yang dilakukan oleh Mak Baya. Kenapa sih kamu susah sekali dikasih tahu? Mau cari mati kamu?" sebut Rizal sangat pelan, nyaris berbisik. Matanya melotot jengkel melihat ke arah Raya. Raya pun menunduk takut. "Aku tak bermaksud jahat dengan memintamu menjauh dari apapun urusan Mak Baya. Kalau kamu melanggar yang kuperintahkan ke kamu, maka kamu juga yang akan menerima akibatnya. Syukur saja kamu hanya mengintip sebentar dan mencari aman," tugasnya lagi. Raya masih menunduk bingung. Tak lama ia mendongakkan kepalanya. "Kalau kamu di sini, terus yang tadi bersama Mak Baya siapa?" tanya Raya penasaran. Rizal melangkah menuju ke pintu dan mengintip sedikit di balik tirai pintu melihat keadaan sekitar. Setelahnya ia kembali ke hadapan Raya. Setelahnya ia kembali menyilangkan jari telunjuknya ke bibirnya, meminta supaya Raya tak memperbesar volume suaranya. "Yang tadi bersama dia tentunya bukan aku dan juga bukan Suwito. Kami para suaminya. Laki-laki yang bersama dia adalah peliharaan Mak Baya yang mungkin saja membuat Mak Baya kuat dan bisa mengobati orang-orang dengan cepat. Aku sendiri juga tidak tahu peliharaannya itu dari mana. Yang pasti setiap malam Jumat, Mak Baya pasti meminta aku dan Suwito untuk tidur dulu di dalam kamarnya. Karena setiap malam Jumat jatahnya peliharanya itu. Hanya malam Jumat begini, kami berdua Suwito bisa sebebas di rumah ini. Entah berjalan-jalan atau sekedar menghabiskan waktu bermain kartu dengan teman-teman di pangkalan ojek, seperti yang dilakukan Suwito," terang Rizal. Raya manggut-manggut. Maaf, aku ingin bertanya lagi. Kira-kira berapa lama mereka akan begitu?" "Semalaman. Biasanya Mak Baya juga akan libur mengobati setiap hari Jumat. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Warga yang mau berobat juga sudah paham. Biasanya juga seharian besok Mak Baya hanya berdiam diri di dalam kamar untuk menyembuhkan diri." Raya mulai mengerti maksud perkataan Rizal. Menyembuhkan diri yang ia maksud adalah luka-luka bekas cakaran kuku tajam makhluk yang dilihat Raya barusan. Pantas saja dukun kampung tersebut hebat dalam mengobati. Ternyata ia dibantu oleh kekuatan makhluk yang mungkin saja adalah jin. Raya semakin takut rasanya berlama-lama di rumah Mak Baya. "Kalian sudah tahu lama soal ini? Soal Mak Baya dengan makhluk itu?" herannya. Rizal mengangguk membuat Raya bingung. "Kalau sudah tahu, mengapa kamu masih mau bertahan dengannya? Lagi pula kamu hanya dijadikan yang kedua. Waktu awal datang kemari aku juga sudah curiga ada apa-apa dengan Mak Baya. Kok bisa kalian tetap akur meski kalian menjadi suami pertama dan suami kedua? Aneh saja rasanya janggal." Soal itu, baru saja Rizal ingin menjelaskan. Tiba-tiba dari arah luar terdengar seperti suara benda jatuh yang begitu keras, membuat Rizal dan Raya terperanjat saling memandang. Rizal berjalan perlahan menuju pintu dan kembali menyibak tirai. Setelahnya ia menutup mulutnya. Wajahnya pun memucat dan Rizal menengok ke kanan ke kiri dalam kamar. Raya tentu saja bingung. Rizal segera bersembunyi di bawah ranjang dan meminta agar Raya berpura-pura tidur di ranjang dan memejamkan mata. "Cepat, kamu pura-pura tidur.
makhluk tadi sedang berjalan menuju ke sini. Mata Raya melotot seakan keluar dari tempatnya. Mereka pun segera mengatur posisi. Raya berbaring membelakangi pintu agar tak melihat langsung penampakan makhluk seperti serigala tadi. Jangan tanyakan lagi bagaimana wajah Raya yang berubah pucat. Detak jantungnya tak beraturan. Seketika peluhnya berlomba-lomba mulai menetes memenuhi dahinya. Suara makhluk itu terdengar mendekat dan masuk ke dalam kamar Raya. Ranjang Raya terasa bergoyang menandakan makhluk itu ikut duduk di atas ranjang. Raya mencoba memejamkan mata tanpa mau mengintip sedikit pun. Terasa sekali suara panas makhluk itu tadi di telinga. Bahkan bulu-bulu di dadanya terasa menjalar lembut di tangan Raya. Rasanya perempuan kota itu sulit bernafas saking ketakutannya. Hanya sebentar saja makhluk tadi mundur dan menjauh. Raya juga Rizal masih dengan posisi mereka semula tanpa mau bergerak sedikit pun. Setelah merasa posisi agak aman, Rizal keluar dari bawah ranjang dan menggoyangkan tubuh Raya untuk membangunkannya. Begitu Raya membuka mata dan menatap sekelilingnya, ia mengangguk pasrah saat Rizal pamit keluar dari kamar yang ia tempati. Raya bisa bernafas lega. Hanya saja apa yang dikatakan suami kedua Mak Baya tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Sementara Rizal yang baru saja keluar dari kamar Raya menghentikan langkahnya karena ada yang menyapanya dari belakang punggungnya. "Dari mana kamu?" Dek. Rizal mematung di tempatnya. Dengan pelan Rizal menoleh. Sepersekian detik ia pun bernafas lega. "Kaget kamu kan? Muka pucat begitu. Pasti takut ketahuan kalau kamu lagi sembunyi-sembunyi ke kamar perempuan kota itu." Suwito tertawa menakut-nakuti mengolok Rizal yang kepergok baru saja keluar dari kamar yang ditempati Raya. "Ngapain aja kamu di sana? Ingat, jangan coba macam-macam." Rizal menggelengkan kepalanya. "Aku justru membawa perempuan kota itu tadi langsung masuk ke kamarnya daripada dia berniat mengintip Mak Baya. Pasti kita dianggap lalai juga disuruh berjaga di depan pintu kamar perempuan itu, tapi malah membiarkannya mengintip apa yang dilakukan Mak Baya dengan peliharaannya. Kamu jangan mikir yang macam-macam. Yakin aku juga gak berani macam-macam." "Berarti perempuan itu gak sempat mengintip? Atau malah sudah..." "Oh, belum. Ya, baguslah. Kamu pasti masih ingat bagaimana Mak Baya mengancam akan menyakiti kita berdua. Atau malah orang tua kita di rumah kalau saja kita berani macam-macam dengan dia, ya kan?" tanya Suwito. Rizal pun mengangguk. Iya, aku masih ingat. Apalagi sampai dekat sama perempuan lain. Bisa habis aku digilas. Aku masih ingin hidup lebih lama. Aku juga ingin melihat ibuku tetap bahagia dan sehat selalu. Kamu tenang saja. Semuanya aman sentosa. Aku hanya mengalihkan pandangan perempuan itu supaya tidak mengintip kamar Mak Baya saja. Itu saja. Percayalah, kata Rizal meyakinkan. Padahal ia sendiri berbohong mengenai Raya. Sebab Raya sudah benar-benar mengintip aktivitas Mak Baya. Rizal tak ingin apa yang sudah terjadi malam ini diketahui oleh Suwito. Ia takut Suwito bakal melaporkan hal ini ke Mak Baya, dan langsung taruhannya pasti nyawa Raya. Ia cukup kasihan dengan perempuan kota yang masih belum mengerti jika calon suaminya bakal direbut oleh Mak Baya. Rizal ingin membantu, namun ia sendiri tak punya kuasa melawan langsung Mak Baya yang sudah terkenal sakti mandraguna. Ditambah ada pendamping peliharaannya. Melawan Mak Baya sama saja mengantar nyawa untuk mati konyol. Rizal terpaksa pasrah dengan keadaannya. Ia rela menjadi budak Mak Baya seumur hidupnya, asalkan Mak Baya tidak mengganggu keluarganya, terutama ibunya. Cukuplah dulu Rizal melawan ibunya untuk nekat menikahi dukun kampung itu.
Ia sendiri saat itu sempat heran dengan kemauannya yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi dijadikan suami kedua. Jika dipikir menggunakan logika, benar-benar sangat tidak masuk akal. Tapi tetap saja ia lakukan dan masih bertahan dengan Mak Baya sampai sekarang. Meski begitu, satu-satunya yang membuatnya bertahan karena rasa takutnya. Walaupun dalam lubuk hatinya yang paling dalam cukup membenci perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Ya sudah, aku mau siap-siap tidur. Mumpung malam ini kita libur melayani Mak Baya. Aku tadi main kartu, ya malah kalah terus. Coba lihat kupingku ini, penuh dengan bekas jepitan-jepitan pakaian. Sakit sekali. Rizal tak menyaut, malah ikut mengekor di belakang Suwito menuju kamar yang tak jauh dari letak dapur tersebut. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Raya mengintip mereka dari balik tirai pintu. Setelahnya tirai tertutup sempurna. Rizal berharap Raya akan baik-baik saja malam ini. Semoga. Rizal, Suwito, bangun. Sekarang juga kalian ikut bersama aku ke depan. Setelah itu baru ke belakang. Rizal dan Suwito yang masih enggan membuka mata gegas bangkit dari tidurnya saat mendengar suara Mak Baya memanggil mereka. Tanpa apa-apa lagi, kedua suami Mak Baya langsung mengikuti dukun kampung itu ke kamar depan di mana Raya bermalam. Rizal yang dibawa menuju kamar Raya menjadi gugup, sebab seingatnya semalam Raya dan dia hampir saja ketahuan oleh peliharaan Mak Baya. Bersyukur saja mereka sempat bersembunyi dan Raya berpura-pura tidur. Semakin mendekati kamar Raya, semakin tak enak perasaan Rizal. Sebab Mak Baya mengeluarkan 2 buah sarung yang disimpannya di antara lipatan bawahan kain jariknya Mak Baya, lalu menyerahkan masing-masing sarung itu kepada Suwito juga Rizal. "Ini untuk apa, Mak?" tanya Rizal dengan ekspresi bingung campur takut. Suwito hanya diam, menerima salah satu sarung tersebut. Matanya masih terlihat mengantuk dan merah. "Ini untuk membungkus mayat perempuan kota itu." Mata Rizal juga Suwito yang tadinya masih mengantuk langsung membelalak. "Apa? Mayat?" Rizal terbata-bata. Mak Baya dengan santainya menganggukkan kepalanya. "Semalam ia keluar dari kamarnya dan mengintip apa yang kulakukan dengan Thorin. Makanya ini pelajaran buat dia yang selalu saja mau tahu dan ikut campur urusanku. Aku minta kamu urus cepat sebelum hari nanti terang. Kuburkan saja mayatnya di belakang rumah ya. Lakukan dengan cepat. Setelah itu kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menghilangkan jejak perempuan kota itu. Pastikan tidak ada orang lain yang tahu soal ini." Jelas Mak Baya. Rizal rasanya mual dan ingin muntah mendengar penjelasan dukun kampung tersebut. Tapi bagaimana dengan calon suaminya? Mak Baya tak menjawab. Hanya sorot matanya menyiratkan ia sedang marah. Rizal segera mengunci pintunya. Rizal kembali mengingat kejadian semalam. Aksi mereka sama sekali tak ketahuan, dan Raya sudah kembali ke dalam kamar dalam keadaan baik-baik saja. Tapi mengapa bisa sekarang ini ia sudah menjadi mayat? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dan mengapa semalam tidurnya dan Suwito begitu nyenyak sehingga sama sekali tak mendengar apapun? "Kamu kenapa? Kaget kan? Kaget karena tahu apa yang kamu lakukan untuk membantu perempuan kota itu, supaya Thorin tidak bisa mengendus kalian. Beruntung kamu masih bisa aku selamatkan dari Thorin. Semalam dia marah sekali karena saat kami melakukan hubungan suami istri seharusnya tidak ada yang mengganggu. Malah perempuan itu yang melakukannya. Aku benci sama orang yang ikut campur. Seharusnya saat Thorin melakukan tugasnya semalam, kamu tidak membantunya. Ingat, lain kali jangan pernah membantu siapapun kalau masih sayang sama nyawamu. Kamu harus berterima kasih sama Mak karena nyawamu masih diampuni Thorin.
Sudahlah, sebaiknya kalian bergegas menyelesaikan tugas sebelum pagi. Gerak cepat. Rizal meneguk salivanya. Ternyata ia tetap saja ketahuan. Syukur saja ia masih hidup di pagi ini. Rizal dan Suwito tak lagi banyak bicara. Mereka pun menyeruak masuk dan mendapati Raya menggantung dirinya seakan-akan bunuh diri. Sayangnya posisinya meninggal hanya yang terlihat saja. Begitu Rizal dan Suwito menurunkan jenazahnya, bisa terlihat jelas luka menganga di lehernya. Mulut Raya juga berbusa dan matanya melotot, seakan ia kesakitan saat sakaratul maut. Herannya, jenazah yang baru saja beberapa jam itu sudah berbau busuk. Bau anyir darah sudah tak tercium lagi karena darah mengering, berganti dengan bau busuk. Rizal dan Suwito benar-benar menahan diri agar tidak muntah di tempat. Sambil mengangkat jenazah Raya, tanpa sadar air mata Rizal menitik. Tak tega sekali melihat keadaan perempuan yang begitu menyayangi calon suaminya, Rian itu. Rizal dan Suwito mulai mengangkat jenazah Raya ke belakang rumah. Dengan tanah yang masih luas di belakang, apalagi ditanami dengan buah-buahan seperti durian, kelapa, rambutan juga mangga, membuat kedua suami Mak Baya leluasa melakukan aksinya. Sesekali mata mereka melihat-lihat, khawatir jika ada warga yang sekitar melintas. Kendati mereka sangat yakin dengan cuaca mendung disertai gerimis membuat warga lebih betah berlama-lama, masih berbaring istirahat di rumah ketimbang mulai beraktivitas. Setelah meletakkan jenazah gadis cantik itu di tanah, mereka berdua mulai menggali tanah sedalam mungkin agar tidak ada warga yang mencurigai pemakaman Raya, mengingat jenazahnya sudah menyebarkan bau busuk teramat sangat. Kira-kira hampir 1,5 meter. Jenazah mulai diturunkan dan diletakkan bersama sarung yang menutupi tubuh Raya. Setelahnya kedua suaminya mulai menimbun dengan cepat karena sudah mulai terang dan jam menunjukkan pukul 6:30. Setelah selesai, Suwito mengambil beberapa bibit rambutan yang sudah cukup besar dan mulai menanam persis di kuburan Raya, dengan tujuan agar apa yang mereka tanam tak diketahui warga. Gimana? Aman? Tanya Mak Baya saat kedua suaminya baru saja selesai dan bersiap membersihkan tubuh mereka yang penuh dengan tanah. Mereka berdua kompak mengangguk. Mak Baya tersenyum mengembang. Bagus. Ingat, lain kali supaya lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai Torin murka. Sebutnya kemudian meninggalkan keduanya. Apa aku bilang? Selalu saja kamu mencari masalah. Apa gak cukup 3 bulan lalu kita melakukan hal yang sama akibat perbuatanmu ingin menolong orang? Kamu terlalu cemburuan sih. Aku kan sempat lihat kamu juga mengintip saat Mak Baya mengobati Rian waktu itu. Kamu pasti mau menolong perempuan itu supaya pergi dari sini dan menghilangkan kesempatan istri kita bersenang-senang dan orang dari kota itu, ya kan? Sayangnya ini kedua kalinya kamu ketahuan. Sudahlah, biarkan saja Mak Baya bermain dengan laki-laki lain. Toh dia tidak akan menambah suami lagi. Aku sendiri pernah dengar dari mulutnya kalau dia akan tetap punya suami 2 saja. Kita ini tetap menjadi kesayangannya dia. Jadi simpan saja perasaan kamu kalau dia akan menikah dengan laki-laki kota itu. Kalau sudah begini, kita juga yang akan repot. Sudahlah, ingat saja lain kali jangan sampai terulang kembali. Rizal hanya terdiam mendengarkan Suwito berbicara. Ia menyesali apa yang sudah terjadi. Rizal sendiri hanya berniat membantu laki-laki yang ingin didekati oleh Mak Baya. Hanya saja dalam pikiran Suwito bahwa ia terlalu cemburu dengan kebiasaan dukun kampung itu bersetubuh dengan pasien yang ia senangi. Rizal sendiri dulu mengakui jika ia merasakan jatuh cinta yang teramat sangat dengan wanita berumur di atas 40 tahun tersebut. Akan tetapi makin hari cintanya sudah mulai berkurang, mulai luntur. Rizal meyakini jika kebiasaan Mak Baya memberikan mereka suguhan kopi hanya untuk membuat mereka semakin cinta pada Mak Baya.
Rizal pun memutuskan selalu membuang kopi yang dikasih Mak Baya setiap hari Jumat itu. Aneh, kalau memang dia niatnya membuatkan kopi, kenapa tidak setiap hari dan hanya hari Jumat saja? Ini pasti ada apa-apanya, batinnya kala itu. Seketika logikanya jalan. Ia mulai menolak kopi ataupun makanan pemberian Mak Baya. Beruntung hingga saat ini Mak Baya tidak pernah memergoki saat ia membuangnya. Jika mengharuskannya minum persis di depan dukun kampung itu, ia akan beralasan sakit perut atau menumpahkan kopi tersebut, sehingga membuat Mak Baya marah meski sebentar dan tidak lagi membuatkan kopi untuknya. Dengan seringkali menolak kopi dari istrinya itu, membuat Rizal pelan-pelan membenci perempuan itu. Tak heran, setiap ada pasien yang berobat dan disenangi Mak Baya, maka ia sangat berniat membantunya. Sementara pemikiran Rizal berbeda dengan Suwito. Sebagai suami pertama, Suwito tahu benar bagaimana sepak terjang dukun kampung itu. Ia tak akan segan-segan menghabisi nyawa siapa saja yang mengusik ketenangannya dengan peliharaannya itu. Sebab dengan adanya peliharaannya itulah Mak bisa mengobati semua warga yang datang kepadanya. Entah dari mana Mak Baya mendapatkan makhluk yang menyeramkan itu sebagai suami gaibnya. Suwito yang masih rutin meminum ramuan dari Mak Baya akan memandang jauh berbeda dengan pandangan Rizal saat ini. Untuk itulah Rizal lebih berhati-hati dan sudah tak mau terbuka lagi dengan Suwito. Rizal hanya cukup memainkan perannya, seakan-akan begitu mencintai Mak Baya, maka sandiwaranya selalu saja lolos. Rizal ingin suatu saat bisa terbebas dari kungkungan Mak Baya. Namun entah sampai kapan, sebab ia sendiri juga sangat takut dengan peliharaan sekaligus suami gaib istrinya itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Suwito bahwa Mak Baya tidak bakalan menambah suami tidak benar adanya. Sebab saat Suwito dan Rizal tengah asik mempersiapkan bahan pengobatan untuk hari Minggu, Mak Baya mendatangi mereka berdua. Bahan untuk pengobatan Rian sudah kalian lakukan. Hari ini hari terakhir ia akan berobat denganku, dan ia akan total sembuh sesembuh-sembuhnya. Rian tidak hanya bisa berjalan saja, tapi juga bisa berlari dengan cepat nantinya. Ia pasti menjadi pria satu-satunya yang membuat Mak Baya senang. Rizal melipat alisnya, tak mengerti arah pembicara istrinya tersebut. Begitu juga dengan Suwito. Kalau Mak senang, kami juga ikut senang, saut Suwito santai dengan menampilkan senyum terindahnya. Mak Baya langsung tertawa kecil, kelihatan centil. Rizal hanya memperhatikan keduanya bergantian. Itu yang ku senang dari kalian berdua. Kalian tidak pernah mempermasalahkan Mak dengan siapa saja. Yang penting cinta Mak tetap utuh buat kalian. Hari ini selesaikan saja pengobatan Rian, karena kalau dia sudah benar-benar sembuh, Mak ada rencana ingin menikah dengannya. Suwito yang masih tersenyum seketika langsung terdiam, dan wajahnya nampak datar sembari menatap Mak Baya yang sudah melenggang pergi meninggalkan kedua suaminya. Begitu Rizal menoleh, Suwito ternyata mengeluarkan air mata. Ia pasti sedih begitu tahu istri yang dia cintai berniat untuk menikah kembali. Rasa percaya dirinya kemarin sepertinya akan mudar seiring ucapan Mak Baya barusan. Rizal hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Katamu, Mak Baya tidak akan menambah suami, tapi ternyata dia akan menikah dengan Rian, laki-laki dari kota itu. Bagaimana ini? Berarti Mak Baya tidak akan cukup dengan 2 suami saja, gumam Rizal sambil sesekali melihat ke arah Suwito, berharap suami pertama Mak Baya itu akan menanggapi omongannya.
Kenapa rasanya sesakit ini ya Zal? Dulu waktu aku jadi suami pertama, rasanya senang sekali. Begitu dia umumkan mau menikah denganmu, rasanya juga sakit. Tapi lama-kelamaan, melihat kamu yang begitu baik, aku merasa cocok. Dan aku pikir memang hanya kita berdua saja suaminya. Karena Mak Bayah sendiri yang bilang dia tidak akan menambah suami. Nyatanya malah tertarik mengangkat Rian sebagai suaminya. Sakit sekali rasa hatiku. Kecewa. Suwito memegangi dadanya. Kelihatan sekali ia begitu terpukul. Suwito terus memegangi dadanya yang terasa nyeri. Sesekali ia meremas dadanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Rizal yang melihat itu membuat Rizal panik. Ia takut terjadi sesuatu pada Suwito. Kamu kenapa? Tolong jangan buat aku khawatir dengan kamu. Ayo, ngomong ada apa? Dadamu sakit kah? Cecar Rizal. Suwito tak lagi berbicara. Peluhnya terus keluar di dahinya. Sepertinya Suwito merasakan sakit yang luar biasa pada dadanya. Rizal segera membawa Suwito ke dalam kamar dan membaringkannya agar perasaannya lebih baik. Kamu istirahat ya. Tolong jangan banyak gerak dulu. Rizal berusaha menenangkan Suwito. Suwito berusaha tersenyum. Zal, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Kamu yang sabar ya. Kalau ku tinggal sendirian. Kamu orang yang baik. Aku senang bisa berteman sama kamu. Aku berharap kamu tidak akan mengalami nasib seperti aku. Kamu masih muda. Masih banyak yang bisa kamu lakukan selain di sini. Kamu yang sabar dan kuat ya. Sebutnya membuat Rizal menggelengkan kepalanya. Kamu justru yang kuat ya. Kita akan sama-sama menghadapi ini. Ingat kata-katamu. Kalau kita ini tetap kesayangan Mak Bah ya. Kamu jangan mikirin macam-macam. Kamu sabar ya. Sebentar. Aku ambilkan kompresan. Kamu hanya kaget saja mendengar apa yang dikatakan Mak Bah ya. Kamu akan sembuh sebentar lagi. Tunggu ya. Aku ke dapur dulu. Rizal berlari kecil menuju dapur mengambil kain dan air untuk mengompres Suwito nantinya. Baru saja ia selesai mengambil kain juga air. Dengan jelas, ia melihat segumpalan asap hitam masuk ke dalam kamar di mana Suwito dibaringkan. Langkah Rizal terhenti ketika tak lama asap hitam itu keluar lagi dan menyerupai sebuah bayangan hitam. Rizal menyangka pasti ada yang tak beres dengan Suwito. Ia bergegas menuju kamar. Benar saja. Dengan mata kepalanya, ia melihat Suwito sudah meregang nyawa dengan mencekik lehernya sendiri. Matanya melotot dan lidahnya keluar. Rizal melempar begitu saja air juga kain tadi, lalu mendekati Suwito. Rizal benar-benar menangis saat tidak lagi merasakan detak jantung Suwito. Ya ampun, Suwito, kenapa kamu tidak bisa menahan sedikit saja rasa sakitmu? Kamu pergi terus, siapa yang akan menguatkan aku di sini? Rizal tak bisa menahan laju air matanya. Mak Bayah, teriak Rizal dengan keras. Tak lama Mak Bayah datang dengan tergopoh-gopoh. Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak seakan-akan ada yang mati? Bentak Mak Bayah. Melihat Rizal menangis di depan Suwito, dukun kampung itu segera memeriksa nadi suami pertamanya. Setelahnya ia menarik nafas panjang, kemudian mengembuskan nafas kasar. Suwito sudah tiada. Dia sudah meninggal, tukasnya. Rizal menatap wajah Mak Bayah yang terlihat datar. Bahkan sesekali terlihat ia menyunggingkan senyum. Tadi Suwito baik-baik saja. Tapi kenapa tiba-tiba dia meninggal begini? Apa Mak yang melakukannya? Atau peliharaan Mak yang melakukannya? Rizal bertanya, sekaligus menuduh langsung Mak Bayah. Mak Bayah melirik tak senang.
Kamu kalau ngomong dijaga lisannya, jangan asal bicara. Sejak kapan aku ada hubungannya dengan kematian Suwito? Bukannya kamu yang sendiri tadi mendampingi dia? Kenapa malah menusukku? Malah kamu yang seharusnya disalahkan. Aku saja baru dari kamar sedang beristirahat. Bagaimana bisa melakukannya? Sekali-kali pakai otakmu sebelum berbicara. Sentaknya. Rizal masih menatap nanar kepada Mabaya. Mabaya bertambah tak senang. Bukannya Mak berniat menikah lagi dengan Rian, pemuda kota itu. Mak sendiri tidak bisa menikah berkali-kali karena syarat ilmu Mak hanya 2 orang saja. Supaya Mak tetap punya suami 2. Makanya Suwito yang akan ditumbalkan. Rizal tak peduli lagi. Biasanya ia adalah pemuda yang sangat takut sekali dengan dukun kampung itu. Kini tak lagi. Pandangan mata Mabaya mulai sendu. Aku memang berniat menikah dengan Rian. Tapi bukan berarti aku langsung mau menghabisi nyawa Suwito begitu saja. Kamu dan Suwito adalah orang kesayangan Mak. Kalianlah yang begitu patuh, selalu membantu Mak mengobati orang. Mengapa harus membunuh kalau Mak suka sama kalian? Sudahlah, kamu jangan terlalu drama. Kali ini Mak masih ampuni kamu karena menuduh yang tidak-tidak sama Mak. Mak maklum itu sebagai rasa sedihmu saja karena kehilangan teman kamu satu-satunya di rumah ini. Tapi ingat, jangan sekalipun kamu berbicara sembarangan dengan warga di sini. Kamu akan tanggung akibatnya. Ancam Mabaya. Rizal pun langsung terdiam. Sekarang juga kamu cepat panggil warga dan pastikan kamu tidak berbicara yang lain selain meminta tolong warga untuk mengurus pemakaman Suwito saja. Sekalian kamu panggilkan juga pemandi jenazah. Aku akan mempersiapkan semuanya di sini, di rumah ini. Besok batalkan saja melakukan pengobatan. Dan ini akan kita lakukan selama 3 hari sebagai penghormatan terakhir pada Suwito. Rizal tanpa banyak bertanya langsung menjalankan perintah istrinya. Saat Rizal melangkah pergi, pandangan Mabaya tak berkedip ke arah suami keduanya itu. Sebentar saja setelah itu, ia kembali menyugihkan senyum. Entah apa rencana yang akan ia buat dengan Rizal nanti. Sebentar saja orang sudah ramai berdatangan ke rumah Mabaya. Warga yang mengangkat jenazah Suwito dari kamar ke ruang tengah untuk disemayamkan menjadi bingung melihat posisi meninggalnya suami pertama Mabaya. Satupun warga tidak ada yang berani berkomentar. Alasan mereka satu, yakni begitu takut sama Mabaya. Warga juga tidak berani curiga saat melihat Mabaya yang terus-terusan menangisi suaminya pertamanya itu. Yang sabar ya Mak, yang namanya suami suatu saat memang akan dipanggil oleh Tuhan. Sesekali Mabaya menghapus air mata yang membasahi pipinya yang sudah tampak kerutan itu. Suwito meninggal begitu mendadak. Bagaimana aku tidak sedih melihatnya seperti ini? Apa yang ia pikirkan sehingga menghabisi nyawanya sendiri? Aku bersedih. Dan sepertinya dalam 3 hari ini aku akan libur mengobati. Aku ingin menenangkan diri dulu, paparnya. Warga hanya diam saja melihat keadaan Mabaya yang nampak terpukul jiwanya karena ditinggal oleh mati salah satu suaminya. Sedangkan Rizal juga tak bisa menyembunyikan mata sembabnya. Bukan hanya menangis, Mabaya juga 2 kali pingsan saat jenazah Suwito akan dimandikan dan dimakamkan di pemakaman umum. Warga dibuat kerepotan melihat kondisi Mabaya. Beberapa perempuan mendampinginya supaya bisa menenangkannya. Sementara pandangan Rizal tak lepas pada Mabaya. Rizal masih ingat saat Mabaya baru saja mengetahui Suwito meninggal tadi. Perempuan itu terlihat tenang akan kematian Suwito dengan sesekali telah tersenyum. Namun sekarang tiba-tiba ia merasa terpukul yang teramat atas kepergian suaminya pertamanya. Mengapa saat berkerumunnya warga, ia bersandiwara seakan-akan mengalami kesedihan yang mendalam atas kepergian Suwito. Rizal tetap meyakini kematian Suwito ada hubungannya dengan Mabaya.
Sesuai rencana Mabaya, setelah sepekan kematian Suwito, suami pertamanya, tiba-tiba saja Mabaya mulai mengumumkan akan menikah kembali dengan Rian, laki-laki dari kota tersebut. Tentu saja hal ini segera menjadi buah bibir warga kampung, tak terkecuali Lela, Wati, dan Lucy. Setelah mendengar gosip tersebut, Lela gegas datang menjemput Lucy untuk mencuci sekaligus mandi di sungai. Seperti aktivitas mereka setiap harinya, Lela membawa sebakul penuh cucian kotor. Begitu juga dengan Lucy. Setelahnya Lucy pun pamit dengan kedua orang tuanya. Kamu sudah dengar ya berita kalau Mabaya katanya mau menikah lagi dengan laki-laki kota itu? Lucy memandang wajah Lela kemudian mengangguk pelan. Aku sama Wati 2 hari yang lalu melihatnya dengan mata kepala. Perempuan tua itu dengan mesranya menggandeng, membaringkan kepalanya di dada laki-laki itu. Aku sama Wati jijik melihatnya. Tua-tua keladi dia, makin tua makin jadi. Tidak malu jika merasa mesra begitu di depan Rizal. Lucy fokus mencuci pakaiannya. Padahal baru saja dia ditinggalkan suaminya yang pertama, Suwito, yang meninggal karena bunuh diri. Lucu aja, orang bunuh diri mencekik dirinya sendiri. Apa nggak kelihatan stres ya? Tiba-tiba saja bunuh diri tanpa sebab. Atau bisa saja Suwito bunuh diri karena sudah tahu kalau Mabaya mau menikah lagi. Sebab anak kota itu kan sudah datang berobat ya sejak sebelum Suwito meninggal. Jadi bisa saja kan semuanya terjadi karena ada sebab dan akibatnya. Lucy nampak menyimak masih terus menyelesaikan cuciannya. Aku kasihan sama kamu, Lus. Kamu sudah ditinggal nikah sama si Rizal, sudah sayang malah sudah lama-lama pacaran. Tapi jodohnya sama dukun kampung itu. Tapi ada senangnya juga melihat nasib Rizal sekarang yang siap-siap ditinggalkan oleh Mabaya. Capek-capek berjuang demi Mabaya, sekalinya mau ditinggal kawin lagi. Biarkan dialah, Lela. Aku jadi malas membahasnya, sahut Lucy dengan cepat. Bukannya begitu, Lus. Dia seperti mendapatkan karmanya karena meninggalkan kamu. Dan sekarang anehnya dia masih santai aja menghadapi istrinya yang mau menikah lagi. Ucapan Lela membuat Lucy pusing. Lucy gegas mencuci pakaian dan setelahnya membersihkan tubuhnya. Lela masih saja bergosip. Lucy hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Berita tentang Mabaya memang cepat menjadi bahan cibiran warga kampung. Mengingat gaya hidup dukun kampung itu membuat warga tak habis pikir dan geleng-geleng kepala. Mabaya memang seakan memberikan kesan bahwa perempuan boleh bersuami lebih dari satu. Dan para suami semuanya tunduk juga patuh pada semua yang dia katakan. Dunia terasa terbalik, di mana harga diri laki-laki sudah tidak ada lagi di hadapan dukun kampung itu. Setingkat kepala kampung, Jamal saja tak berkutik di hadapannya. Akhirnya warga kampung pasrah dan harus terbiasa dengan kebiasaan aneh perempuan dari tanah Jawa tersebut. Hari itu, Lucy pulang dalam keadaan tak karuan, lantaran mendengar berita yang langsung didengar dari saksi matanya. Lela, yang katanya melihat langsung Mabaya bermesraan dengan laki-laki dari kota, persis di depan Rizal. Seketika timbul pertanyaan di hati Lucy. Apa benar Rizal sudah sangat mencintai Mabaya sehingga menghalalkan semua yang dilakukan oleh Mabaya? Benar-benar serakah. Kalau saja dulu Rizal tak mau menikahinya, mungkin saja aku sudah menikah dan punya anak banyak dengan Rizal. Tapi ada apa dengan hatiku? Aku seperti tidak ikhlas dan selalu memikirkan Rizal. Sementara belum tentu juga Rizal masih cinta sama aku. Terbukti kata Lela, kalau Rizal hanya diam saja diperlakukan Mabaya begitu. Normalnya melihat istrinya digoda atau dipegang sama laki-laki lain, pasti saja akan marah. Lah ini Rizal, tenang-tenang saja. Apa mungkin Rizal membutuhkan teman seperti Suwito dulu, jadi dia setuju akur dengan calon suami Mabaya? Entahlah. Tapi tunggu dulu.
Bukankah laki-laki dari kota itu punya calon istri? Kenapa sudah lama aku tak melihatnya ya? Terakhir kali sekitar 2 minggu yang lalu aku melihatnya berjalan-jalan pagi. Apa mungkin calon istrinya meninggalkannya? Lalu laki-laki kota itu memutuskan menikah saja dengan Mak Bahaya? Entahlah. Lucy terus bergumam sendiri. Lucy ingin saja berbagi masalah dengan 2 temannya. Akan tetapi dia khawatir dengan mulut orang kampung yang pasti akan semakin menggunjing dirinya yang masih belum bisa move on dari laki-laki yang sudah mengisi penuh relung hatinya. Ingin berbagi dengan orang tuanya itu lebih lagi tak mungkin terjadi. Sejak Rizal memutuskan menikah dengan perempuan lain, orang tuanya sudah menutup pintu buat kehadiran Rizal kembali. Lebih tepatnya Rizal sudah dianggap mati karena telah berani menyakiti hati anak gadis mereka. Bingung. Lucy benar-benar bingung. Obat untuk menghilangkan rasa hatimu sudah kau minum? Tanya Mak Bahaya lembut kepada Rizal. Rizal mengangguk pelan. Mak Bahaya tersenyum kemudian meninggalkan Rizal sendirian di kamar. Sementara Mak Bahaya tengah sibuk di kamar depan dengan Rian, calon suami yang akan dinikahinya 3 minggu lagi. Rizal berbohong bahwa ia sudah meminum air putih yang hampir setiap 3 hari sekali diberikan oleh Mak Bahaya. Ia yakin jika istrinya itu punya niat tersirat. Lebih baik air dalam gelas lalu ia buang dengan cara sembunyi-sembunyi dan tetap menunduk pada setiap perintah Mak Bahaya, agar perempuan itu tak curiga sama sekali. Sejak ditinggal pergi oleh Suwito, ditambah dengan pesan sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, membuat Rizal membuka mata bahwa ia harus segera pergi dari tempat Mak Bahaya. Meski untuk itu ia harus menanggung resikonya. Keselamatan keluarganya terutama ibunya menjadi taruhannya. Bila mengingat ibunya, mau tak mau Rizal bersabar dan harus menyusun rencana lebih matang. Tapi sebelum itu aku harus mengajak Rian terlebih dahulu. Aku ingin menyelamatkan dia dari pengaruh Mak Bahaya dan memberitahu yang sebenarnya terjadi bahwa Raya, calon istrinya itu, sudah lama mati. Apa yang harus aku mulai dulu? Bingung aku, batin Rizal. Tiba-tiba Rizal ingat jika setiap malam Jumat Mak Bahaya akan sibuk dengan Torin dan akan dapat menyita perhatiannya semalaman. Bahkan bila sedang asik-asiknya, Mak Bahaya akan lebih lama beristirahat menghabiskan waktu hingga hari berganti. Mungkin malam Jumat 2 hari lagi bisa menjadi kesempatan bagi Rizal menyambangi Rian untuk segera lari dari tempat terkutuk ini. Mengingat rencananya, senyum Rizal mengembang. Saat ini Rizal melihat Rian lebih banyak berduaan dengan Mak Bahaya. Rizal hanya menjadi penonton saat Mak Bahaya menghabiskan waktu sore mereka dengan duduk-duduk santai di teras. Rizal belum berani mendekat apalagi berbicara langsung dengan Rian. Mak Bahaya, bisa minta bantuannya sebentar? Anakku tiba-tiba saja kejang-kejang. Tolong bantu aku, Mak. Mak, bisa kan ikut sama aku ke rumah kami? Julaiha, tetangga yang terpisah 3 rumah, tiba-tiba datang meminta bantuan. Zal, kamu di sini ya, temani Rian duduk-duduk mengobrol. Mak mau ke tempat Bu Julaiha ini dulu untuk mengobati anaknya yang sakit. Mak tidak akan lama. Pamitnya Rizal pun mengangguk. Setelah Mak Bahaya tak terlihat lagi, Rizal mulai duduk di hadapan Rian yang terlihat duduk diam menatap kosong. Berbeda saat bersama Mak Bahaya tadi, Rian lebih banyak memamerkan senyumannya. Apa benar kamu mau menikah dengan Mak Bahaya dalam 3 minggu ke depan? Kamu bahagia? Pertanyaan Rizal membuat Rian menoleh. Hanya beberapa detik menatap Rizal. Ia kembali lagi menghadap kosong ke depan tanpa menjawab pertanyaan Rizal. Rizal tidak menyerah. Ia harus mengingatkan Rian secepatnya sebelum Mak Bahaya kembali dari rumah Julaiha. Kamu masih ingat dengan calon istrimu kan? Raya, kamu tahu kalau dia sudah meninggal kira-kira 2 minggu yang lalu, ucap Rizal dengan sangat pelan. Aku tak kenal siapa Raya. Aku hanya kenal Mak Bahaya saja, calon istriku yang cantik itu.
Kamu jangan coba-coba memaksaku mengenalkan aku dengan perempuan lain. Aku tak mau mengkhianati calon istriku, Mak Baya, tegasnya. Tapi kamu memang calon suami dari Raya. Kamu... Belum sempat Rizal menyelesaikan kata-katanya, suara dari arah belakang membuat Rizal terlonjak kaget. Apa maksudmu berbicara begitu dengan Rian? Rizal tak berkutik saat menoleh dan mendapati Mak Baya persis berdiri di belakang mereka. Tamatlah riwayatmu, Rizal. Wajah Rizal pias. Ia tak menyangka jika Mak Baya akan kembali dengan cepat dari rumah Julaiha. Padahal baru saja beberapa menit pergi, ia sudah kembali lagi. Rizal bingung akan menjawab apa. Dengan rasa keberaniannya yang tersisa hanya sedikit, ia pun dengan berani membuka mulut. Bicara apa, Mak? Aku tidak ada bicara apapun dengan Rian. Betul kan, Rian? Aku tidak berbicara apapun denganmu. Aku hanya membahas soal rencana pernikahan kalian saja, tidak lebih. Tutur Rizal dengan gugup, bahkan tangannya terasa gemetar. Mak Baya memindainya dan juga Rian bergantian. Suami Mak mencoba menggoda aku dengan mengatakan bahwa aku adalah calon istri Raya. Entah Raya itu siapa. Aku sudah bilang padanya kalau aku akan setia dengan Mak. Tapi tetap saja dia meminta aku mengingat siapa Raya. Dan dia dengan jelas bilang padaku kalau Raya itu sudah mati beberapa minggu yang lalu. Memangnya Raya itu siapa, Mak? Tiba-tiba Rian nyeletuk membuat nyawa Rizal serasa di ujung tanduk. Dengan mata melotot Mak Baya, bibirnya kemat kamit yang langsung melihat tajam ke arah Rizal. Sekarang juga kamu masuk ke dalam kamar. Tunggu aku di sana. Entah apa yang dilakukan oleh Mak membuat Rizal tak berkutik. Dengan sekali tepukan saja Rizal berdiri dan lantas masuk ke dalam kamar. Sementara Mak Baya tersenyum manis ke arah calon suaminya, Rian, dan meminta agar Rian turut masuk ke dalam kamar depan. Kamu masuk ke kamar dulu ya sayang. Nanti Mak bersihkan badan dulu, setelah itu Mak kembali ke sini. Kamu siap-siap saja ya, kasih kesenangan buat Mak. Rian mengangguk dengan antusias. Mak Baya lalu berjalan cepat ke tempat Rizal, seperti menunggu hasil keputusan sidang. Rizal menunduk dan duduk bersimpuh menunggu nasibnya diputuskan oleh istrinya tersebut. Lama-lama aku muak denganmu. Sebelum membantu Raya, kamu juga berontak membantu Sally yang juga perempuan kota datang ke sini untuk berobat dengan adiknya, yang membuatku kesal. Kamu berhasil membantu adiknya tetapi tidak dengan Sally. Dan sekarang ini Mak yakin kamu mau membantu kembali Rian agar pergi dari rumah ini sebelum Mak menikahi dengannya. Beruntung saja aku tak sempat mengobati anak Julaiha dengan waktu yang lama. Aku cukup memandang dan membaca mantra anak Julaiha saja, ia langsung sembuh. Jika Mak lambat sedikit saja, mungkin Rian akan berhasil kamu pengaruhi. Sebenarnya maumu apa? Mak sudah berbesar hati menandai mamu, bahkan membiarkan semua ibumu dan keluargamu hidup tanpa adanya gangguan dari Thorin. Tapi ternyata apa yang Mak lakukan tetap saja tak membuatmu puas. Apa kamu mau aku menyakiti ibumu? Atau Lucy, mantan tunanganmu itu? Atau malah kamu sendiri? Ya, mungkin lebih baik kamu saja dulu. Karena sekarang ini Mak tak butuh siapa-siapa lagi untuk melayani Mak. Cukup Rian saja yang punya kehebatan. Daripada kalian orang-orang kampung sini sangat lemah. Rizal masih tertunduk membiarkan Mak Baya meluapkan amarahnya. Rizal merasa begitu bodohnya, mau saja berusaha membantu Rian, sementara Rian sepenuhnya sudah dalam pengaruh pelet Mak Baya. Rizal lagi-lagi menyesal sama sekali tak perhitungan dengan apa yang ia rencanakan. Aku minta kamu cabut pikirannya.
Buat Rizal menderita dengan tidak punya pikiran sama sekali. Buat dia bertingkah seperti anak umur 2 tahun. Perintah Mabaya terhadap peliharaannya yang berupa sapi hitam tipis. Setelah Mabaya pergi, gumpalan sapi hitam tipis tadi langsung melingkari kepala Rizal dan masuk ke dalam kepalanya. Rizal nampak kejang-kejang dan hanya beberapa detik saja ia pun pingsan. Suara ambruknya tubuh Rizal membuat Mabaya tersenyum. Ia memang hanya melangkah sampai keluar kamar saja, menunggu hukuman yang diberikan Thorin kepada Rizal. Hukuman yang diterima oleh Rizal sangat menyakitkan. Sebab sudah 2 hari ini Rizal hanya mengurung diri di kamar dalam keadaan linglung. Bahkan Mabaya sudah tidak mau mengurusnya lagi. Mabaya mengupah Parman, tetangga yang terbiasa menerima upah menjaga sapi warga. Parman bertugas membersihkan kotoran Rizal, memandikannya serta memberinya makan. Parman akan datang di jam-jam tertentu saat Rizal buang air atau membutuhkan makan maupun minum. Untuk hari ini, tolong Pak Parman buatkan rumah seperti kandang sapi yang terbuat dari bambu untuk tempat tidur Rizal. Dia tidak bisa lagi tinggal dalam rumah. Bau kotorannya mengganggu saja. Tita Mabaya sembari menyerahkan sejumlah uang membuat Parman mengangguk menurut. Parman meminta bantuan Tejo membuat kandang sapi, lebih tepatnya rumah tinggal Rizal secepat mungkin. Parman sudah menerima uang yang cukup banyak, sehingga apapun yang diperintah oleh Mabaya segera ia kerjakan. Kasihan sekali Rizal, kok bisa sampai gila begitu? Aku sudah tanya-tanya dan panggil namanya. Dianya malah banyak diam dan kadang-kadang tertawa sendiri. Tapi masih bersyukur Mabaya masih mau merawatnya, sebut Parman. Terus, kamu sudah ngomong belum sama ibunya Rizal? Sorry, aku yakin dia belum tahu soal ini loh, sambut Tejo. Pastilah belum tahu. Soalnya yang tahu dia gila hanya aku saja. Dan baru hari ini aku beritahukan kamu. Tanpa aku tanya, kata Mabaya, jika si Rizal gila itu karena ditinggal mati sama Suwito. Dia merasa sudah tidak punya teman lagi, imbu Parman. Tejo melipat alisnya. Lah masa iya? Soalnya 3 hari yang lalu aku ada lewat depan teras Mabaya. Kulihat si Rizal baik-baik saja, tapi memang agak suka melamun gitu. Kusapa lama baru dia menyaut. Ya mungkin saja itu sudah mulai ada tanda-tanda dia mulai stres ya. Kasihan, pasti ibunya kalau sampai tahu pasti sedih minta ampun, sebut Tejo. Parman pun mengangguk. Sudahlah, sebaiknya kita cepat selesaikan kerjaan ini, biar bisa cepat dipakai dan Rizal juga tidak bisa lagi buang kotoran sembarangan di dalam kamar, ajak Parman. Mereka gegas menyelesaikan membuat rumah tinggal buat suami kedua dukun kampung tersebut. Selang 2 jam pekerjaan Parman dan Tejo selesai. Parman sudah melapor ke Mabaya dan Mabaya menyuruhnya membawa Rizal ke dalam kandang yang mereka buat secepatnya. Pastikan kamu buat kuncinya yang kuat ya. Aku tak mau dia nanti lari dan malah mengganggu warga sekitar sini. Yang ada aku malu karena dianggap warga bisa mengobati orang, tapi mengobati suami sendiri belum bisa, jawabnya kepada Parman juga Tejo. Parman dan Tejo segera membawa Rizal yang sebelumnya sudah dimandikan dan diberi pakaian rapi. Namun saat akan dimasukkan ke dalam kandang yang menjadi tempat tinggal barunya, mendadak Rizal menolak. Bahkan ia berontak, berteriak tidak karuan persis orang gila. Ya ampun, gimana ini mak? Ngamuk si Rizal. Parman dan Tejo kewalahan menangkap Rizal yang sudah layaknya orang kesetanan. Ikat saja kedua tangan dan kakinya dengan cepat. Setelah itu kalian buatkan pasung dari kayu buat dia. Tita Mabaya kali ini membuat Parman juga Tejo melongo. Rizal ingin dipasung. Tapi mak, belum selesai Parman berbicara, Rizal tiba-tiba menggigit lengan Parman sehingga Parman mengadu kesakitan dan melepaskan tangannya. Dengan cepat Rizal memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri, kemudian berlari ke belakang hutan yang ada di belakang rumah Mabaya. Apa aku bilang, Rizal tidak akan bisa baik-baik saja kecuali dia dipasung.
Aku tidak mau tahu. Sekarang juga kalian kejar dia sampai dapat. Jangan sampai ada warga yang tahu keadaan Rizal. Cepat! Kalian tunggu apa lagi? Parman yang masih shock terkena gigitan Rizal mau tak mau mengejar Rizal bersama Tejo. Parman dan Tejo terus mengejar Rizal yang larinya sangat cepat dan lincah. Berbeda dengan kedua orang pesuruh Mak Baya tadi yang sudah berumur 40 tahunan, pasti kewalahan dengan Rizal yang masih muda. Waduh, lari kemana dia tadi, Jok? Kalau tidak ketemu bisa mampus kita di mari Mak Baya. Syukur aja urusan upah pembuatan kandang sudah dikasih uangnya. Coba saja belum. Bisa-bisa tidak dibayar upah kerja kita nanti. Tejo setuju. Sebaiknya kita cari di hutan sana. Kita bisa atau tetap sama-sama? Tanya Tejo kembali. Sebaiknya kita tetap sama-sama saja. Kita tidak mau justru kita yang kesasar di hutan nanti. Mana hutan di sini angker lagi? Sebut Parman. Iya ya, kok aku baru ingat kalau hutan di sini belum ada satupun yang berani masuk. Jadi gimana? Kita jadi masuk atau berpura-pura saja kita sudah mencarinya? Aku takut ada apa-apa sama kita. Dan ujung-ujungnya istri dan anak-anak kita yang merana. Aku masih mau menikmati hidup. Seloroh Tejo membuat Parman tergelak. Jangankan kamu, Jok. Aku juga masih mau hidup. Ya sudah, kita beralasan saja sudah mencari, tapi memang dasarnya tidak ketemu. Tidak ada salahnya kita muter-muter saja di luaran hutan tanpa masuk ke sana. Aku juga yakin kalau si Rizal tidak bakalan berani masuk ke sana. Tunjuk Parman. Tejo mengangguk mengiyakan. Parman dan Tejo kemudian duduk-duduk di atas rerumputan, beristirahat sebentar setelah kejar-kejaran dengan Rizal barusan. Sekitar 5 menit mereka pun mulai berbaring santai dan memejamkan mata. Tanpa mereka sadari, Rizal yang sedari tadi menjadi target mereka justru dengan langkah perlahan melewati mereka dan mulai berlari kecil menuju perkampungan. Rizal terus berlari sambil bersembunyi. Ia khawatir akan ditangkap oleh Mak Baya. Setelah berhasil menuju perkampungan, Rizal memilih berjalan sambil berbicara sendiri, bernyanyi, sehingga menyita perhatian warga yang kebetulan melintas. Itu bukannya si Rizal ya? Suami kedua Mak Baya? Kok penampakannya kayak orang stres begitu? Apa memang dia mulai stres ya? Sebut warga. Bisa jadi, kalau menurutku itu semua karena ilmu Mak Baya. Soalnya sebelumnya Suwito yang meninggal tiba-tiba. Nah, sekarang giliran Rizal yang dihantam ilmu Mak Baya menjadi gila. Lama-lama semua laki-laki yang dikawin Mak Baya tidak ada yang selamat. Sebut warga lainnya. Shh, kalian jangan ngomong sembarangan. Takutnya mata-mata Mak Baya mendengar. Bisa mampus kita. Sahut warga lainnya. Rizal yang terus berjalan dengan senyum khasnya mulai menyapa warga yang tadi menggunjingnya. Setelahnya ia tertawa tidak karuan. Warga ikut tertawa melihat tingkahnya. Lela dan Lucy yang kebetulan ingin pergi ke sungai untuk mandi, gegas menghampiri Rizal. Mas Rizal, kamu kenapa? Tanya Lucy sembari memegang lengan Rizal. Rizal langsung menepis dan memonyongkan bibirnya, juga mengeluarkan lidahnya mengolok Lucy. Apa dia berubah menjadi gila, Lus? Coba lihat saja bajunya yang kotor. Rambutnya juga tidak karuan begitu. Mana celananya bau pesing. Kayaknya mantan pacarmu ini kena gangguan jiwa. Apa mungkin dia begini karena mendengar Mak Baya mau menikah? Tutur Lela. Mendengar nama Mak Baya disebut, Rizal seketika meraung, menangis ketakutan, bahkan ia berjongkok sambil menutup kedua telinganya dan membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Perilaku ini semakin membuat Lucy dan Lela bingung. Kayaknya memang terkena gangguan jiwa. Kasihan dia, Lus. Kita bawa saja dia ke tempat ibunya. Ibunya kalau tahu dia begini pasti sedih loh. Lucy mengangguk mengiyakan saran Lela. Lela dan Lucy membujuk Rizal yang masih menangis sesenggukan. Perlahan, Lucy ikut berjongkok dan menatap mata mantan pacarnya itu. Kemudian Lucy menampilkan senyum terindahnya. Berhasil. Ya,
sebab perhatian Rizal mulai teralihkan dan ia pun mulai tenang. "Mas, ikut kami ya. Kita ke rumah Ibu Suri. Gimana? Mas mau?" Rizal diam saja. Lucy perlahan menarik lengan Rizal dan dia sama sekali tak menolak. Lucy mulai mengajak Rizal berjalan sambil menggandeng tangannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibunya Rizal, Lucy terus bercerita tentang masa lalu mereka yang bahagia. "Mas, masih ingat tidak waktu kita terjebak di hutan setelah pulang dari pelatihan yang diadakan orang kota waktu itu? Hujannya begitu menyenangkan ya. Kita nekat pulang dan selama dalam perjalanan kita tertawa bebas sampai orang mengira kita orang gila yang malah main hujan-hujanan. Terus besoknya aku malah sakit dan Mas bawakan aku bubur ayam buatan Ibu Suri." Rizal tertawa seperti mengingat kenangan bersama Lucy. Lucy nampaknya berhasil membuat Rizal melupakan apa yang sedang ia takutkan. Sambil terus bercerita, Lucy meneteskan air matanya karena tak tega dengan keadaan orang yang masih begitu ia cintai. Ia lebih banyak melihat Rizal menatap kosong, layaknya orang yang tengah termenung tiada habis-habisnya. "Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah Ibu Suri, ibunya Mas Rizal." Rizal mengedarkan pandangan ke sekitar halaman dan teras. Mendadak Rizal seakan tak sabar ingin masuk ke dalam rumahnya. Bu, lirihnya. Kata pertama yang keluar dari mulut Rizal membuat tangis Lucy pecah. Lucy dan Lela gigas mengajak Rizal masuk ke dalam rumah. "Bu Suri, Bu, ini aku Lucy." Lucy memanggil ibunya Rizal. "Ibu di dapur, Lus. Masuk saja," sahutnya. Sepertinya dia belum tahu kalau kita bawa anaknya. Anak yang selama 2 tahun ini tidak pernah mengunjunginya. Sebut Lucy, sesekali menyeka air matanya. Lela manggut-manggut. "Ibu, lihat ini Bu," seru Lucy. Suri yang tengah memilih padi menghentikan tangannya dan melihat ke arah Rizal. Hanya sebentar dan kembali melanjutkan aktivitasnya. "Bu, ini Rizal anak Ibu. Apa Ibu tak mau bertemu dengannya?" tanya Lucy kembali. Suri menggelengkan kepalanya. "Aku tak butuh anak seperti dia. Anak durhaka yang lebih memilih meninggalkan ibu kandungnya demi menikahi perempuan tua yang tak pantas jadi istrinya. Aku tak sudi bertemu dia lagi. Bawa saja dia pergi dari sini," tegasnya. Lucy lantas menghampiri Suri. "Bu, tolong Ibu lihat keadaan Rizal. Ia kelihatan stres, Bu. Sejak tadi keadaannya linglung, pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, bahkan sepertinya yang ngompol di celana. Celananya bau pesing dan ia menangis keras saat kami tak sengaja menyebut nama Mak Baya di depannya. Dengan keadaan seperti ini, apa Ibu begitu tega membiarkannya berkeliaran di perkampungan dan menjadi bahan cemoohan warga?" bujuk Lucy. Seketika Suri mengangkat wajahnya dan memandang Rizal yang memang kelihatan tidak waras. Lupa dengan ibunya, Rizal kini mulai memainkan jemarinya dan mulai berhitung seraya tertawa kecil. Suri menangis melihatnya. Suri bangkit dan menghambur memeluk Rizal. Bukannya membalas, Rizal malah tertawa kembali membuat ibunya semakin larut dalam kesedihan. "Apa yang terjadi sama kamu, Nak? Apa yang sudah dilakukan Mak Baya sama kamu?" Lagi-lagi mendengar nama dukun kampung itu sontak membuat Rizal ketakutan. Berjongkok, menangis, dan menutupi kedua telinganya dan membenamkan wajahnya di kedua lututnya. Apa yang sudah dilakukan dukun kampung itu terhadap anakku? Perempuan itu harus bertanggung jawab. Aku tidak akan tinggal diam, sentak Suri sambil ikut berjongkok dan memeluk anak semata wayangnya ini. "Sabar ya, Bu.
Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengobati Mas Rizal supaya dia kembali sembuh. Ibu jangan mengambil tindakan gegabah. Ibu tahu sendiri bagaimana dukun di kampung kita itu. Ia tak akan pernah membiarkan siapa saja merusak hidupnya. Lebih baik sekarang kita harus bersama-sama Mas Rizal dan usahakan agar dia pelan-pelan bisa kembali normal, saran Lucy. Suri nampak menghela nafas panjang. Baiklah, betul apa yang kamu katakan. Ibu sangat berterima kasih sekali karena kamu dan Lela sudah repot-repot membawa Rizal ke sini. Melihatnya begini rasanya ibu tidak tega. Ada apa dengan kamu, nak? Apa yang sudah dilakukan oleh perempuan itu? Suri tak lagi mau menyebut nama Mak Baya di depan anaknya. Ia khawatir Rizal akan kembali histeris dan ketakutan. Hal ini akan semakin memperburuk keadaannya saja. Jadi apa yang harus kita lakukan, nak? Tanya Suri kepada Lucy. Biar aku dan Lela nanti mencari mantri desa di kampung sebelah. Semoga saja ada mantri yang bisa mengobatinya, sebut Lucy. Lela ikut mengaku setuju. Iya, aku akan membantu Lucy mencarikan mantri desa yang mungkin bisa membantu permasalahan Ibu Suri. Semoga saja Rizal bisa segera sembuh ya, timpal Lela. Suri lantas mengajak Rizal ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran tanah, juga pesing di celananya. Lucy dan Lela membantu mengambilkan handuk dan baju bersih yang akan dikenakan Rizal. Setelahnya memberi Rizal makanan dan hanya sebentar saja. Sesudah makan Rizal pun tertidur. Ibu terima kasih sekali sama kamu, Lus. Rizal sudah mengecewakan kamu, tapi kamu tetap dengan hatimu yang bersih mau berbaik hati membawa Rizal ke sini. Kamu juga sudah mengingatkan ibu supaya tidak marah berkepanjangan dengan Rizal. Coba saja dulu Rizal menikah dengan kamu, segala persoalan begini tidak akan ia alami. Suri menatap sendu mantan calon menantunya yang manis dengan gigi gingsulnya ini, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Gak apa-apa, Bu. Aku tidak pernah dendam dengan Mas Rizal. Aku tahu dia melakukan semua ini karena masih di bawah pengaruh pelet Mak Baya. Kalau alami saja tidak mungkin Mas Rizal mau dengan orang yang jelas-jelas kurang lebih seumuran ibunya. Sudahlah. Yang penting bagaimana kita berpikir mendapatkan solusi atas masalah yang menimpa Mas Rizal, jelas Lucy sambil mengurai pelukan. Suri mengangguk. Kalau begitu kami pamit dulu. Sebaiknya aku kembali ke sungai dulu untuk mandi. Aku takut kedua orang tuaku khawatir karena sudah hampir maghrib kami belum juga pulang. Untuk sementara ini aku sarankan supaya Mas Rizal dipastikan di dalam rumah ya, dan tidak ada orang yang melihatnya. Aku takut kalau sampai Mak Baya mengetahui Mas Rizal ada di sini. Ibu juga yang pasti diganggu Mak Baya. Sekarang ini ibu tetap was-was saja, meski harus melakukan kegiatan seperti biasa. Dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan dukun itu, ya. Suri lagi-lagi mengangguk setuju. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Makasih ya, Lak. Kamu juga anak yang baik. Salam saja sama orang tua kalian. Suri melepas kepergian Lucy dan Lela. Di sisi lain, apa? Jadi sampai sekarang kalian tidak juga menemukan dia? Kalian memang bodoh dan tidak bisa bekerja sama sekali. Ya sudah, berarti aku sudah tidak memerlukan kalian lagi. Kalian boleh pulang. Tapi kalau mau ada kabar mengenai keberadaan Rizal, cepat kasih tahu Ma. Perintah Mak Baya kepada Parman dan Tejo. Begitu Parman dan Tejo pergi, Mak Baya mulai membaca mantra memanggil peliharaannya, Thorin. Hanya sekejap saja, peliharaan sekaligus suami gaibnya muncul, siap menerima perintah Mak Baya. Kamu cari tahu di mana Rizal berada. Aku tak mau jika sampai keberadaannya diketahui warga kampung. Aku tak mau menanggung malu. Peliharaan yang berupa bayangan wajah yang berganti-ganti itu nampak mengangguk, kemudian menghilang begitu saja.
Mak Baya kembali fokus pada Rian. Mak Baya harus memberikan rauman kotoran haid pada jalan suaminya itu sekali lagi. Rian nampak bersantai duduk di ruang tengah sambil melihat-lihat lukisan yang ada di dinding rumah. Mak Baya memang kerap memperhatikan Rian yang begitu perhatian terhadap lukisan yang menggambarkan perempuan dengan tudung kepala berwarna hitam dan senyum manisnya. Lukisan itu adalah lukisan wajah ibunya Mak Baya saat masih muda dulu. Ibunya memang sangat cantik dan punya pesona tersendiri. Ibunya Mak Baya menggunakan ramuan awet muda, sehingga di usianya mencapai kepala 7, penampakannya masih seperti usia 30 tahun. Kadang timbul iri dalam hati Mak Baya, karena ibunya tak mau menurunkan ilmu awet mudanya kepada Mak Baya. Dengan alasan, Mak Baya harus mendalami ilmu satu persatu, tidak bisa sekaligus. Kamu suka dengan lukisannya? Itu gambar ibuku, masih muda dulu. Sebut Mak Baya lalu duduk di samping calon suaminya. Aku suka dengan lukisan karena setiap melihat lukisan itu, aku seperti melihat seorang gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Dia sering memanggilku mesra. Tapi itu bukan kamu, Mak. Kalau tidak salah, namanya Raya. Kau namanya persis yang disebutkan Rizal dulu ya? Apa aku betul mengenalnya? Mengenal Raya sebelumnya? Mak Baya melotot. Ia sudah bersusah payah mencuci otak Rian agar selalu mengingat dirinya saja. Namun tetap saja calon istrinya itu yang dia sebut. Hah? Apa katanya? Raya selalu muncul dalam mimpinya. Rasanya itu tidak mungkin. Raya itu hanya ada dalam khayalan Rizal saja. Ia sengaja berbicara begitu padamu. Tujuannya untuk memisahkan kita dengan membatalkan pernikahan kita. Yang namanya Raya itu tidak ada dan tidak pernah ada. Apalagi sampai kamu merasa seperti mengenalnya. Mimpi itu hanya bunga tidur saja. Sebaiknya tidak usah terlalu kamu pikirkan. Ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya kita tidur? Pinta Mak Baya. Rian tak menyaut dan masih kembali melihat lukisan di depannya. Mak Baya mulai ikut memperhatikan lukisan ibunya. Benar saja, ada yang berubah dari lukisan itu. Tiba-tiba saja lukisan semula tak menampilkan senyum, kini tersenyum lebar layaknya senyuman Raya. Selain itu sebelumnya lukisan tersebut tidak menggunakan gelang. Kali ini lukisan itu menampilkan wajah persis Raya, lengkap dengan aksesoris gelang di tangannya. Gelang yang sama persis milik Raya. Mak Baya semakin membelalak kaget ketika melihat mata gadis dalam lukisan terlihat melirik mengikuti gerakan mata Mak Baya. Dengan sedikit terperanjat dan takut, Mak Baya mengambil lukisan itu dari dinding dan meletakkan terbalik di lantai. Mak Baya langsung masuk ke kamar mengambil kain jarik dan menutupi lukisan itu dan membawanya ke kamar belakang. Rian tentu saja tak terima. Mak, kenapa lukisan yang suka sekali kulihat kamu ambil dan taruh ke dalam kamar kosong itu? Memangnya apa salah lukisan itu? Tolonglah, kembalikan lukisan itu. Bujuk Rian membuat Mak Baya semakin kuat niatnya menyembunyikan lukisan tersebut. Semakin lama kamu melihat lukisan ini akan membuatmu semakin gila. Jadi mulai saat ini lukisannya aku simpan di kamar kosong. Dan kalau ada pasien yang berminat dengan lukisan ini, maka lukisan ini akan kukasih gratis. Yang penting kamu jauh dari lukisan ini. Sebentar lagi kita akan menikah. Jadi kamu jangan pernah macam-macam. Mak Baya sangat takut jika Rian akan kembali mengingat calon istrinya yang sudah dibunuh oleh Torin. Rian tak perlu mengenal perempuan manapun lagi. Harus ada Mak Baya saja di hatinya.
Pagi-pagi sekali, Lucy, Lela, juga Wati berencana akan pergi ke desa sebelah untuk mencari mantri yang bisa menyembuhkan Rizal. Lela dan Lucy sudah memberitahu Wati apa yang sudah terjadi dengan Rizal. Mereka sengaja bepergian bersama supaya tidak menimbulkan kecurigaan pada orang tua mereka masing-masing. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.